Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setia Muntaka dari kelas survei Hidrografi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan eh, untuk penilaian praktikum survei hidrografi. Yang pertama, batimetri merupakan informasi kedalaman laut yang dapat digunakan untuk beberapa keperluan, seperti pelayaran, penentuan wilayah yang tepat untuk pelabuhan, dan penentuan kawasan budidaya pantai. Survei batimetri merupakan proses pengukuran kedalaman yang ditujukan untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan dasar perairan. Sifat survei dalam survei batimetri perlu disiapkan beberapa hal, yaitu persiapan administrasi, persiapan teknis, survei pendahuluan. Pemeruman sounding adalah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh gambaran model bentuk permukaan topografi, dasar perairan, siklus surface, dan memetakan laut. Alat yang digunakan untuk mengukur pemodelan topografi bawah laut berupa sonder. Pemeruman sounding dimasukkan untuk mengukur serta mengetahui kedalaman dasar perairan yang sedang dikaji. Hasil perum dapat berbentuk garis-garis lurus, lingkaran-lingkaran konsentrik, atau lainnya sesuai metode yang digunakan untuk penentuan lokasi titik-titik fix. Perumnya yang harus memperhatikan kecenderungan bentuk dan topografi pantai sekitar perairan yang akan disurvei. Nah, sebelum melakukan pemeruman perlu dilakukan perhitungan survei. Yang pertama adalah menghitung interval, panjang jalur, total panjang interval, total panjang jalur wilayah studi, kebutuhan survei, nama survei, dan total biaya survei. Nah, langkah-langkah membuat jalur lajur bodong itu, yang pertama adalah menentukan titik placement area dengan menggunakan Google Earth Pro, mencatat titik koordinat placement pada notepad, memasukkan titik koordinat sebelumnya ke dalam untuk membuat waypoints pada software map source. Yang ketiga adalah membuat track lajur utama dan lajur silang. Yang konsender single beam pada perangkat GPS 5815 adalah alat navigasi dan memetakan bawah air yang menggunakan teknologi sonar tradisional untuk mendeteksi kedalaman, struktur dasar laut, dan keberadaan objek seperti ikan. Perangkat ini mengirimkan sinyal ultrasonik melalui transducer yang memantulkan kembali data untuk ditampilkan sebagai grafik visual dengan berbagai frekuensi 50, 77, 200 kHz. Epicenter ini dapat disesuaikan untuk deteksi area luas atau resolusi tinggi. Fitur utama termasuk pengaturan gain untuk sensitivitas sonar, zoom, manual otomatis, serta pemandangan lokasi dengan waypoints. Nah, penggunaan epicenter single beam GPS 5815 dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan dan konfigurasi awal. Yang pertama itu ada pasang transducer. Hubungan transducer ke perangkat menggunakan konektor yang sesuai. Lalu pastikan tipe transducer dipilih dari menu setting, terus ke my visual, terus ke transducer table, lalu pilih tipe transducer yang digunakan. Yang kedua ada aktifkan perangkat GPS di depan perangkat dengan menekan tombol daya. Tunggu hingga ikon GPS muncul di layar utama menandakan bahwa sinyal di satelit telah diperoleh. Terus itu pengoperasian sonar. Mulai pemindahan sonar, pilih mode sonar dari menu utama, tradisional, tampilkan sonar standar dengan grafik kedalaman. Lalu ada clear view, menampilkan citra dasar air yang lebih detail menggunakan frekuensi tinggi. Terus ada pantau data kedalaman suhu air yang target yang terdeteksi, terus pilih frekuensi sonar. Gunakan frekuensi sesuai kebutuhan, frekuensi rendah 50 kHz untuk area luas, frekuensi tinggi 200 kHz untuk detail target. Lalu ke menu, pilih frekuensi, yaitu auto skala secara otomatis string atau zoom jadi auto range. Cara manual, gunakan tombol panel untuk menyesuaikan skala. Terus sesuaikan sensitivitas scan. Scan enable auto view, pilih auto low, meta atau high. Mode manual, gunakan tombol panel untuk menambah atau mengurangi gain hingga layar optimal. Lalu ketujuh, menandai lokasi atau membuat waypoints. Untuk menandai lokasi saat ini dengan tombol mark atau WPT. Untuk membuat waypoint di lokasi khusus, tekan dan tahan mark atau WPT. Lalu ke navigasi ke waypoint. Dari layar waypoint, pilih lokasi tujuan. Lalu tekan navigate to go. Pengaturan tambahan mengurangi gangguan itu dengan cara ke menu, terus ke zona setup, terus ke interference untuk mengurangi gangguan. Terus yang kedua itu menu, zona setup, terus ke surface noise untuk menghilangkan noise di permukaan. Rekam dan analisis data gunakan fitur Quick Draw untuk memetakan kedalaman. Nah, menu ke Quick Draw Contour, terus ke Start Recording. Terus satu tampilan layar itu dengan di setting sistem display ke color map.
Terus dari pengolahan dan analisis data batimetri, hasil pengukuran dengan echo sounder seperti single beam seperti GPS Map 5815 melibatkan beberapa tahap, mulai dari akuisisi data hingga pembuatan peta batimetri. Berikut langkah-langkahnya. Pertama ada akuisisi data, transfer data ke komputer. Akuisisi data, rekam dan kedalaman menggunakan echo sounder dan simak waypoints to track log ke kartu memori. Pastikan posisi GPS dan kedalaman dicatat secara bersamaan menjaga akurasi data. Terus ada transfer data ke komputer, ekstraksi dari data perangkat GPS Map 5815 ke komputer melalui kartu memori. Format data biasanya dalam bentuk CSV, TXT, format lain dapat dibelah. Terus koreksi data kedalaman, interpolasi data, pembuatan peta batimetri. Terus untuk tahap analisis data itu ada analisis kontur kedalaman, identifikasi fitur laut seperti palu, punggung, dan atau area datar, tentukan kedalaman maksimum dan minimum setelah distribusi kedalaman. Terus interpretasi topografi di dasar laut, analisis morfologi dasar laut untuk keperluan navigasi, konstruksi atau penelitian lingkungan. Yang ketiga ada penentuan zona bahaya, tanda area dengan bahaya krisis untuk navigasi ancaman lingkungan. Ini hasil dari pengolahan datanya kayak gini hasilnya. Semakin datanya biru, semakin dalam. Peta ini menampilkan kontur kedalaman, distribusi kedalaman, dan titik terdalam. Nah, titik kedalaman itu yang merah ini ya. Nah, berikutnya kita menggunakan perangkat lunak sebagai kikis atau ADIS untuk memperoleh batimetri lebih detail, aktual yang diperoleh selama survei. Oke, sekian dari saya. Bila tersalah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.